Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pertama dari kuliah Sistem Informasi. Judulnya adalah Konsep Sistem Informasi. Oke, kita mulai dulu dari slide yang pertama, yaitu tentang data dan informasi. Jadi di sini ada kumpulan pengertian ya dari data. Misalnya di sini data adalah aliran dari fakta yang direpresentasikan melalui kejadian dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum diorganisasi dan disusun ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan digunakan oleh user. Jadi data itu selain itu adalah fakta atau sebagian fakta yang mengandung arti berupa angka, huruf, simbol khusus atau gabungan darinya ya. Jadi data ini kurang lebih adalah kiranya ada sekumpulan fakta yang bisa mengandung arti ya, terus berisi angka dan lain sebagainya yang dia terjadi di dalam suatu organisasi. Sedangkan pengertian dari informasi, jadi di sini informasi adalah sekumpulan data, pastinya data yang disusun ke dalam bentuk yang dapat dimengerti dan bisa bermanfaat. Terus ada misalnya dia adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi. Data yang mempunyai nilai bagi penerima dan dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan juga. Data yang telah diproses sehingga memiliki makna yang mudah difahami atau dimengerti. Terus, jadi informasi tersebut kira-kira kesimpulannya adalah sekumpulan data yang dia bisa disusun, dia bisa bermanfaat, terus dia ada hasil dari kegiatan atau pengolahan sesuatu. Nah, dari informasi tersebut biasanya dia akan mengalami proses pengolahan, yaitu data, ya pastinya data dulu diproses baru bisa jadi informasi. Nah, apabila dia tidak diproses maka dia tidak akan bisa menjadi informasi. Sifat informasi biasanya adalah perfect ya, atau dia sangat sempurna dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Bisa juga dia imperfect, yaitu mengandung unsur ketidakpastian. Tapi biasanya kalau sistem informasi harusnya dia sudah perfect. Oke, sumber informasi biasanya kalau kita lihat sumber informasi yang pertama kita bisa lakukan dari pengamatan lapangan atau kita sebut sebagai observasi. Jadi observasi ini kita datang ke lapangan misalnya kita akan membuatkan sistem informasi untuk rumah sakit, berarti kita harus datang ke rumah sakit, ya, melakukan atau melihat langsung apa kira-kira yang terjadi di rumah sakit. Terus yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah sekumpulan pertanyaan, ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Terus yang ketiga adalah kejadian atau event, itu baik itu pencatatan, perekaman ataupun penangkapan sinyal digital secara langsung, ya. Terus yang keempat adalah pemodelan, itu bisa forecast. Forecast itu berarti peramalan ya, terus econometric, operational research, simulation, heuristic dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa sumber informasi yang bisa kita ambil. Lalu ada karakteristik atau kualitas informasi yang baik, kita lihat dari mana? Yang pertama adalah dari timelines ya. Timelines ini adalah informasi harus tepat waktu, tersedia manakala dibutuhkan. Jadi kalau timelines, apabila informasi tersebut dibutuhkan, maka dia harus ada, ya sudah tersedia. Terus yang kedua ada accuracy, ya sesuai dengan namanya akurat ya, jadi informasi itu harus akurat dan teliti. Terus yang ketiga adalah reduce uncertainty, jadi ini informasi itu tidak boleh tidak pasti. Jadi ketidakpastian informasi harus ditekan atau diminimize atau diperkecil. Jadi dia harus mereduce atau menghilangkan itu atau menekan atau meminimize-nya. Lalu yang keempat ada elemen of surprise.
ini informasi tidak mengansur unsur atau elemen kejutan. Jadi nggak boleh ya sistem informasi atau informasi tidak boleh mengandung surprise. Dia harus betul-betul sesuai dengan data yang tadi diproses sehingga menjadi informasi. Oke, selanjutnya, jadi informasi disampaikan pada pengguna atau user dapat direpresentasikan dalam media. Ini salah satunya adalah ada kertas atau hard copy, terus kita bisa tampilan atau display monitor atau video. Kita juga bisa sampaikan melalui suara atau audio. Terus informasi yang dibutuhkan manajemen umumnya adalah bentuk laporan. Jadi biasanya di setiap sistem informasi itu adalah outputnya adalah laporan. Jadi laporan ini contohnya adalah ada laporan periodik, laporan indikator kunci, laporan berdasarkan permintaan atau on-call report, terus laporan khusus atau laporan penyimpangan atau exception report. Oke, laporan tadi juga bisa direpresentasikan dalam berbagai bentuk, antara lain yang umum digunakan. Yang pertama ada narasi ya. Narasi ini, narasi sesuai dengan namanya, kalian juga mungkin sudah tahu, sudah belajar di bahasa Indonesia, berarti dia adalah menceritakan, ya laporannya berupa cerita. Ya, terus yang kedua tabel, terus yang ketiga dalam grafik dan gambar, terus yang keempat ada kombinasi, ya mungkin bisa narasi ada tabelnya dulu mungkin, terus ada narasinya, atau ada grafik dan gambar, ada narasinya. Terus juga bisa disajikan dalam bentuk kertas atau hard copy. Oke, itu dari informasi ya. Setelah itu kita masuk ke dalam sistem. Sistem di sini adalah sekumpulan komponen atau bagian yang terintegrasi dan dikoordinir untuk maksud mencapai suatu tujuan atau goal. Jadi di sini tadi seperti yang kita ketahui ada input, ada output, di tengahnya itu ada sistem dan ada feedback. Mungkin ini gambar yang lebih jelas. Jadi di dalam sistem itu pasti ada input dan hasilnya adalah output. Nah, input sebelum menjadi output pasti ada proses ya. Output ke input kembali itu ada feedback ya. Di dalam proses ini biasanya didukung oleh database ya. Jadi kira-kira ini yang terjadi di dalam sistem. Nah, bagaimana dengan sistem informasi? Jadi sistem informasi atau information system adalah pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah organisasi atau manajemen. Jadi, fokus di dalam sistem informasi itu adalah mendukung organisasi atau instansi atau manajemen, di mana di sana akan dilakukan pengaturan di dalam sistem, baik itu pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi. Biasanya yang kita lihat adalah interaksi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dari informasi tadi. Ya, apa sih kira-kira manfaat dan fungsi sistem informasi? Yang pertama, kita jadi mudah meningkatkan aksesibilitas data. Jadi, kita jadi mudah mengakses data-data tadi. Data tadi kita bisa secara tepat waktu dan akurat bagi pemakai tanpa mengharuskan ada perantara sistem informasi. Lalu yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Terus yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Jadi dengan adanya sistem informasi, kita bisa merencanakan sesuatu yang efektif. Terus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, lalu menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Karena sistem informasi ini mendukung manajemen atau organisasi, maka dia juga diharapkan bisa menetapkan investasi. Manfaat selanjutnya, mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
Terus yang selanjutnya memperbaiki produktivitas ya dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem, jadi dia lebih efektif dan efisien. Terus organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk dan pelayanan mereka. Terus bank juga menggunakan sistem informasi untuk mengolah atau cek nasabah ya, membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Ini salah satu contoh. Nah, di dalam komponen sistem informasi ya, di dalam sistem informasi itu pasti ada komponennya. Apa saja sih yang mengatur sistem informasi atau yang komponen-komponen sehingga bisa terbentuk sistem informasi? Yang pertama adalah adanya hardware. Hardware ini ya, jadi hardware seperti yang kalian tahu berarti yang perangkat keras ya, komputer, printer, teknologi jaringan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada software. Software ini berarti kita bagi lagi, ada yang berupa operating system, ada OS-nya ya, ada aplikasi, ada utility, terus ada bahasa pemrograman, dan ada aplikasi SI yang misalnya digunakan. Terus yang ketiga ada brainware. Brainware ini berarti dari sisi manusianya. Jadi kita bagi lagi sisi manusia itu ada clerical personnel, ada first level manager, terus ada staff specialist, ada manajemen. Jadi ini siapa saja yang ada di dalam suatu manajemen atau perusahaan atau instansi ya. Jadi orang-orangnya kita bagi lagi menjadi bagian-bagiannya. Terus yang keempat ada data, itu dokumen bukti transaksi, nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Terus ada prosedur, itu ya, pasti ada manual book, terus prosedur sistem pengendalian intern. Ya, inilah komponen sistem informasi, ya. Lalu pengenalan sistem informasi. Jadi biasanya kita mengenali adanya elemen pengolahan data itu dari hardware, software, brainware, data dan prosedur tadi. Jadi kita kenali elemen pengolahan data melalui sarananya, mengenali elemen pengolahan data melalui contoh dokumennya juga. Terus yang kedua melihat interaksi ya antar manusia dan organisasi. Jadi sebenarnya yang ada di dalam sini, yang ada di dalam pengenalan sistem informasi, ini adalah cara untuk melakukan observasi atau apabila kalian melakukan observasi ke dalam manajemen atau instansi, kalian bisa menceklis yang ada di sini, yang ada di 5 ini. Inilah yang harus dicek pada saat melakukan observasi ya. Kita lihat dari pengolahan datanya gimana, interaksi antar manusianya, lihat aliran dokumennya, terus interaksi antara manusia dan media pelaksana sistem pengolahan datanya gimana ya, analisis tugasnya, sintetis tugas, terus menganalisis dokumen job description-nya setiap orang di sana apa saja yang dia lakukan ya. Jadi bagian-bagian dari brainware mereka. Ya, ini kita bisa lakukan di pengenalan sistem informasi. Terus, jadi komponen sistem informasi ini tadi ya, di dalamnya ini ada input, model, output, ada teknologi yang digunakan, ada database, dan ada kontrol. Jadi ini slide selanjutnya ini adalah contoh-contoh sistem informasi yang sudah dibuat. Ya, contoh di sini yang pertama adalah sistem informasi penyewaan video. Jadi di dalam sistem informasi penyewaan video itu pasti ada input, ada proses, ada output. Nah, di sini berarti apa saja yang termasuk input? Nah, contohnya adalah ada data pelanggan, data pemasok, detail penyewaan video, detail pengembalian video, dan faktur pembelian. Jadi perlu diperhatikan bahwa input ini adalah sesuatu yang dimasukkan, ya, sesuatu yang dimasukkan oleh sistem atau diinput. Lalu proses ini adalah yang dilakukan oleh sistem. Contoh, bukti pengembalian video, daftar order video, daftar pelanggan, daftar video, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses ini berarti ada laporan-laporan ya. Ini laporan-laporan ini juga termasuk di dalam proses. Terus ada outputnya. Outputnya misalnya data pelanggan, data pemasok, transaksi-transaksi ya itu ada di output. Oke, kita lihat contoh yang lain.
Contoh yang lain ini ada sistem informasi hotel. Nah, di sini sistem informasi hotel yang bisa kita lakukan adalah tadi kalau kita melakukan pengenalan sistem informasi, kita lihat dari pengolahan datanya. Ada cash register di kasir ini ya, di kasir, cash register di kasir, kasir hotel dan kasir restoran, terus buku pencatatan check-in dan check-out tamu hotel, terus papan penggantung kunci kamar hotel misalnya. Terus ada interaksi antar manusianya ngapain aja, terus aliran dokumennya ngapain, terus interaksi manusia dan sistem pengolahan datanya gimana, job description atau struktur organisasinya bagaimana. Ya, ini kira-kira kalau kita melakukan pengenalan sistem informasi ke hotel. Lalu ada yang informasi apotek juga ya, SI apotek. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Oke, jadi ini hasil surveinya misalnya seperti apa, ada datanya, informasinya, pengetahuan yang diperoleh apa, ya. Terus ini kalau yang hotel tadi apa yang didapatkan. Oke, ini ya contoh-contoh misalnya tadi yang pertama ada uh, dari penyiaran video, misalnya dari sistem informasi hotel dan dari apotek. Oke, ini ada tugas yang akan kalian kerjakan untuk dikumpulkan minggu depan. Jadi nanti penjelasannya akan Ibu jelaskan di diskusi kuliah. Ya, jadi kelompok juga akan kita bentuk besok. Setelah itu akan dilakukan diskusi dan nanti penjelasannya ini akan Ibu jelaskan lebih lengkap pada saat kita diskusi melalui Zoom sesuai dengan jadwal kuliah. Oke, itu aja. Terima kasih. Uh, Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau malam.